Tapi apabila dia yang jualan, timbangannya dikurangi. Ibu pernah nggak belanja luarnya bagus, dalamnya jelek? Dapat, pernah nggak begitu? Sering ya. Kadang barang yang bagus taruh di atas. Makanya pas kita beli udah sekilo, bagus. Beli jeruk. Jeruk yang sudah apa tuh namanya? Yang sudah kisut-kisut taruh di bawahnya, Ibu. Kirain yang seger-seger taruh di atas. Kita langsung beli dari sekilo. Ini yang sebelah sini ya, bagus. Nggak taunya pas kita pulang ada yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ya Bu. Atau sering tuh tempat wisata saya pernah beli apa, selai itu ya. Selai pisang. Itu kayaknya harganya tebal gitu. Gak taunya di bawahnya kardus. Kardusnya setebal segini nih. Pisangnya cuma 5 lembar. Pernah nggak gitu, Bu? Ini kalau Ibu kita kan sering jalan-jalan ya. Jangan sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid An-Nur beserta pengurus yang kami hormati, segenap panitia kegiatan Ayo Mengaji RW 12 Kelurahan Kayu Jaya, dan yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi jamaah Majelis Taklim An-Nur yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita kehadiran kawan-kawan kita yang baru ya. Mudah-mudahan ya niat kita semua datang ke masjid yang penuh barokah ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama tak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan, dapat menjalankan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmunya di Majelis Taklim An-Nur yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sayang kepada kita, yang menunggu kita, Bu ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian, saya buka hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala al-bayya'ul halaf wal faqirul mukhtal wasyaikhuz zani wal imamul jair. Ya. Di sini dalam hadis ini menjelaskan ya, menceritakan atau menerangkan ya tentang yang terjadi ya bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menghindari arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. 4 perkara yang Allah itu enggak suka ya. Itu marah kalau kita melakukan hal ini. Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. Ada garis besarnya, yaitu ada 4 hal atau 4 perkara yang Allah itu akan marah apabila hambanya melakukan ini. Yang pertama, al-bayya'ul halafu. Al-bayya'ul halafu, yaitu pedagang. Al-bayya' itu artinya penjual.
Oh, penjual, Bu. Penjual itu pedagang ya. Ada yang pedagang di sini? Hah? Kita mah bukan pedagang, konsumen semuanya. Customer semua ya. Ada nggak yang sebagai owner? Owner tahu owner? Pelaku dagang, saya apalagi yang kemarin udah ikut Tata Boga, sudah jadi owner belum kuenya? Kueku nya udah jadi owner belum? Kueku Ibu Neng atau kueku kemarin Bu Neneng kebagian gitu kan? Sama. Yang mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi al-bayya'ul halaku. Pedagang yang apa ya? Yang curang gitu ya. Tahu curang Bu? Jadi nggak jujur, ya. Padahal di dalam Al-Quran sudah diberikan peringatan, ya. Diberikan peringatan bagi kita sebagai umat Islam. Memang dagang itu adalah satu pekerjaan memang yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah saja adalah seorang pedagang. Iya. Kalau kita balik ke sejarah Rasul, beliau bertemu dengan istrinya, ya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah saudagar yang kaya raya. Siapa yang kaya raya? Yaitu Siti Khadijah. Pada saat itu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang yang mengambil barang dagangannya kepada Siti Khadijah. Karena Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur, yang amanah, kemudian selalu ia berhasil ya dalam dagangannya karena kejujurannya, sehingga saudagarnya atau juragannya itu jatuh cinta, ya, takjub ya dengan kejujuran Rasulullah, sehingga akhirnya Siti Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah ya Bu ya. Nah itu menandakan bahwasanya kita sebagai umat Islam memang pekerjaan yang paling bagus ya dan paling dianjurkan itu adalah kita berdagang. Makanya coba Ibu lihat udah bagi para kaum muslimin muslimat yang tidak bekerja di kantor, tidak bekerja atau tidak menjadi karyawan atau menjadi pegawai negeri, tapi mereka banyak yang berdagang, ya. Coba kita lihat tuh di depan kita, di depan nih pasar, ya. Kemudian orang-orang para pendakwah, mereka pada berdagang. Memang itu dianjurkan, tetapi kalau kepingin menjadi pedagang yang mendapat ridho Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat, itu adalah pedagang yang jujur. Jangan sampai seperti ini, al-bayya'ul halafu, menjadi pedagang yang curang. Di surah Al-Mutaffifin Allah sudah memberikan peringatan. Wailul lil apa Bu? Apal enggak? Wailul lil mutaffifin. Ya, jadi itu udah di dalam Al-Quran udah dikasih tahu bahwasanya celakalah, wailul ya, celakalah bagi orang-orang yang berdagang dengan tidak jujur. Alladzina idza kalu alai diuli, yaitu orang yang apabila dia berdagang dagangannya itu apabila dia ingin meminta atau membeli sesuatu ya barang, dia maunya tuh di apa Bu? Pas timbangannya. Coba dibuka surah Al-Mutaffifin. Ada yang punya terjemahan nggak? Nah kita kalau dalam membaca Al-Quran yang Ibu baca setiap hari, coba dibuka yang ada terjemahnya. Ya, surah Al-Mutaffifin. Diartikan. Tuh. Izak
Shadaqallahu adzim. Itu jelas di surah Al-Mutaffifin. Surah keberapa itu Al-Mutaffifin? Di juz 30 adanya. 83. Kita itu umat Islam, segala aspek kehidupan kita semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak boleh menyimpang dari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan menjadi pegangan kita, undang-undang kita. Kalau dalam bernegara, undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu hanya urusan dunia saja. Kita harus turut, kita harus laksanakan tuh Undang-Undang Dasar 45. Terlebih lagi, kita sebagai umat Islam, seluruh aspek kehidupan kita, sudah ada Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub, yang ada ya. Kemudian kita yang paling penting lagi adalah, dan terpenting dari segala undang-undang adalah Al-Quran. Jadi jadilah pedagang yang jujur. Nih ibu-ibu kan kita masih pada muda nih ibu-ibu. Namanya juga taklim ibu-ibu muda ya. Berarti ibu-ibu masih muda ya. Cuma kalau pengajarnya mah udah tua. Ya. Jadi ibu-ibu yang masih muda kita nggak tahu. Sekarang ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga saja, ya, suami yang bekerja. Tapi bisa saja, namanya kehidupan itu kan dinamis ya bu, berjalan, ya. Bisa saja nanti ibu punya keterampilan, ibu lagi tiba-tiba ada renungan, kepengen nih ada peluang bisnis, itu ibu-ibu yang cerdas tuh, ya. Kita pengen bisnis nih, walaupun kita cuma bisnis apa bu, yang kita bisa cuma bikin kue apa? Bikin jus satu macam aja, tapi kok temen bakas makan jus kita enak. Atau kita misalnya bisa ya ibu bisa nih make upin orang. Sekarang banyak yang jadi mua atau mua, make up untuk artis ya, make up artis. Jadi apa saja keterampilan yang kita bisa, kemudian kemampuan yang kita bisa, itu bisa dijadikan ladang bisnis. Tapi ingat, boleh saja, yang penting halal dan dikasih garis sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rambu-rambu, dikasih batas-batas, jangan kebablasan. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Apabila kita kalau belanja nih, kalau kita sebagai orang kita jualan juga mungkin. Kita tapi kalau misalnya lagi belanja, kepengennya tuh timbangan cukup. Kita kan gitu bu ya. Nah giran dia dagang, ayat ketiganya apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila dia yang jualan, timbangannya dikurangi. Ibu pernah nggak belanja luarnya bagus, dalamnya jelek? Dapat, pernah nggak begitu? Sering ya. Kadang barang yang bagus taruh di atas. Makanya pas kita beli 1 kilo bagus, beli jeruk yang sudah yang sudah kisut-kisut taruh di bawahnya ibu. Kira yang seger-seger taruh di atas. Kita langsung beli dia 1 kilo. Ini yang sebelah sini ya, bagus. Nggak taunya pas kita pulang ada yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ya bu. Atau sering tuh tempat wisata saya pernah beli selai itu ya. Selai pisang. Itu kayaknya harganya tebal gitu. Nggak taunya di bawahnya kardus. Kardusnya setebal segini nih. Pisangnya cuma 5 lembar. Pernah nggak begitu bu? Ini kalau kita kan sering jalan-jalan ya, jangan sampai seperti itu ya bu ya. Kalau kita jadi pelaku usaha, sekarang kan lagi musim UMKM nih, UMKM, ibu misalnya jualan nasi uduk ya, atau ibu jualan bubur, jualan apa, jangan sampai kita menipu atau di situ kan bahasanya ya mengurangi timbangan. Tapi di sini bukan hanya mengurangi, tapi melakukan hal penipuan,
kepada konsumen itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah dosa. Dosa. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu kita misalnya walaupun ibu dagang kecil-kecilan ya, atau kita juga selaku pembeli, nih kita kan pembeli. Jangan sampai ibu-ibu juga bagi kita nih, ibu-ibu yang selalu belanja, kita nggak jualan. Tapi giliran kita belanja, ya, giliran kita belanja, kita menambahkan timbangan tanpa sepengetahuan pedagang. Kira-kira itu dosa apa enggak ya Bu? Kan itu di sini ayatnya kata tentang yang dagang doang. Apabila dia belanja ya, dia pengen pas, kemudian apabila dia berjualan, jualan dikurangi. Itu kan buat pedagang Bu, bukan buat kita. Enggak juga. Ayat yang kedua itu juga buat pembeli dan buat pedagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bukannya kepengen dicukupin doang timbangan. Kadang-kadang orang yang ngambil plastik kita tahu tambahin satu nih tanggung. Atau kita udah beli nih ukuran, beli jeruk sekilo isinya 8 biji. Terus kita main ambil aja itu. Nyobain tapi nggak bilang sama abangnya langsung kita makan. Itu haram itu. Ya Bu. Atau kadang-kadang beli cabai ini kurang anget Bang, kurang anget. Ditambahin sama dia sendiri sama kita yang beli. Jangan. Karena hal cabai cuma 3 biji atau 4 biji kan cabai berat ya, karena dia basah. Kemudian timbangan itu bisa melebihi dan yang penjualnya tidak ridho. Kita juga berdoa bisa jadi termasuk wailul lil mutaffifin. Kita termasuk orang-orang yang curang. Jadi buat hati-hati, cabainya dipakai buat sambal, buat bikin sop, buat bikin balado. Asal yang satu itu kalau belanja kok banyak mulu ya seperempat, padahal seperempat gue segini. Lah dianya jalan sendiri tangannya. Tuh banyak bener ya. Itu jamaah apa bukan tuh? Dia ngaji nggak tuh orang? Ngaji juga. Soalnya katanya ayat surah Al-Mutaffifin ini buat pedagang. Padahal buat kita juga. Orang itu jelas kok ayat kedua. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia membeli ya, dia ingin dicukupkan timbangannya. Ya, dicukupkan, bahkan bukan cukupkan lagi, lebih berat, kurang anget. Dikit banget sih Bang. Ya, dikit banget sih Bang, ini taruh apa cuma dikit ini gitu ya. Kecil ini udah yang kecil tukar yang gedean nih. Abangnya diem daripada dia nggak laku dia dijual, tapi dia dalam hatinya kan mangkel. Itu masih dilihatin sama abangnya, sama yang penjual. Tapi kalau misalnya yang penjualnya nggak tahu, lebih parah lagi Bu. Terus kita pulang, kita masak, kita hidangkan, kira-kira jadi barangnya halal atau jadi yang haram itu? Haram dimakan sama anak kita. Sementara kita setiap habis sholat berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, suami kami dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati ya. Tapi penyenang hati kepengen jadi punya anak yang soleh, ngempaninnya dengan yang haram. Kira-kira darah dan menjadi daging, kemudian anak itu kita pengen jadi anak yang soleh, kira-kira terwujud nggak Bu? Jauh. Nah makanya pentingnya kita, wajibnya kita sebagai umat Islam itu menuntut ilmu, belajar, baca. Ibu kan udah bisa baca Al-Quran, tapi sekedar membaca saja itu masih belum cukup. Kan katanya baca Al-Quran 1 huruf aja dapat pahala 10. Apalagi 1 baris. Iya betul. Membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Dan lebih bagus lagi kalau kita sampai mengetahui artinya. Kan ibu udah hafal, sering dibaca dalam sholat kan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Ala yadunnu ulaika annahum dan seterusnya. Tapi kita cuma sekedar membaca. Coba mulai dari sekarang kita buka Al-Quran, setelah kita tadarus kita baca sedikit. Oh ini maksudnya ini. Tadi yang dibaca oleh ibu, siapa ibu kita? Firda ya? Fika, ibu Fika ya? Namanya saya masih lupa. Iya, namanya mirip-mirip sih. Pevina, Fanda nggak datang ya? Nah, oleh Ibu Pevina ini tadi surah walau tarda angkal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan nasara itu arti itu luar biasa. Kita ngerti oh iya ya ini tentang Yahudi. Nah, jadi kita ada rasa empati kepada saudara kita. Jadi begitu. Ya. Tentang perdagangan, al-bay'ul halafu bahwasanya jangan kita menjadi pedagang yang tidak jujur dan jangan kita menjadi pembeli yang tidak jujur. Kalau kita bukan menjadi seorang pedagang, jadilah pembeli, customer. Kita ini jadi customer, menjadi konsumen yang jujur. Jangan kalau tukang dagangnya tidak ridhoi, jangan kita lakukan. Kalau beli baju mah ketahuan, kalau harganya nggak cocok, kita nggak jadi. Yang sering dan selalu kita kerjakan setiap hari adalah kita berbelanja kebutuhan sehari-hari, sayuran, sembako. Ya, itu jangan sampai kita menjadi pembeli yang tidak jujur. Sedikit aja ada yang kelebihan timbangannya, dan pedagangnya tidak tahu, bahkan kalau dia tahu pun dia tidak ridho karena dia terpaksa, itu kita akan memakan api neraka selama kita makan terus. Kan jangan senang-senang. Dia mah katanya ngasih aja, kita ngasih ini jangan. Iya saya. Enggak. Kalau nawar hak kita boleh. Nawar ya, tapi asal nawarnya juga jangan sampai menyakitkan ya. Sekarang harga cabai sekilo 100.000, cabai jablay ya kan, masih mahal nggak sih? Saya belum belanja, saya belanja 2 minggu yang lalu waktu lagi dari Cibitung, saya pulang ke Pasar Baru, masih 60.000 itu 1 kilo. Cabai keriting masih murah ya, masih 50. Saya kalau beli kan karena saya waktu susah ya untuk belanja, seminggu sekali saya belanjanya. Kalau mau beli langsung 1,5 kilo, paling dikit 1/4. Jadi nggak tahu perkembangan. Sekarang katanya cabai udah mahal, 100.000 ya kalau nggak salah, pas 90.000. Dia nawar kagak tanggung-tanggung, ya berapa ini bang cabai? Biasanya juga bang cuma 30.000 katanya. Ya biasanya kalau lagi murah cabai rasanya ya nggak ada harganya. Bawang kalau lagi mahal 60.000, tapi lagi murah 20.000 bisa jadi bu ya. Kan kata ibu saya kan kalau itu belanjanya setiap hari Sabtu di Pasar Bambu Kuning ini. Ada yang tukang gelar, ada kadang-kadang tuh bawang sampai sekilo 15.000 ya kalau lagi murah. Pada saat lagi mahal, nawarnya nggak tulung-tulung bu. Pedagang sampai astagfirullah, udah sampai pedagang bilang begini, udah bu, ibu kalau nggak mau belanja udah nggak usah nawar gitu ya. Ada yang begitu nggak? Ada sampai sekarang kata gitu bu, kita harusnya malu. Hah? Iya, beli tempat lain aja, itu masih baik. Pernah ada kejadian di Tanah Abang apa di mana? Orang belanja saking rewelnya kali ya, itu sampai dibunuh bu sama tukang dagangnya, sampai mati, sampai dibunuh. Itu belum lama ada kejadian beberapa bulan yang lalu, nawar pakaian mungkin terlalu parahnya mungkin. Kayak gitu sampai coba, jangan. Boleh, Ibu Pepina menawar boleh, tapi menawarnya secara manusiawi ya. Misalnya orang jualan cabai 90.000, belinya 1.000 perak. Saya udah bang beli 1.000 aja, dikasih 2 biji, 3 biji marah. Dulu bang saya kalau beli 2.000 dapatnya 15 biji. Kok sekarang cuma 2, ya harganya sedang mahal. Oh ibu jangan kata gini. Oh ibu nggak pernah ke pasar ya? Dia kata gitu. Terus dikata gitu bukannya jangan marah ya, karena keterlaluan menawarnya ya. Kecuali memang sudah terkenal nih di pasar pakaian, misalnya kasih harga 300 jadinya 150, itu masih wajar ya.
Tapi kalau sampai di bawah standar itu namanya. Jadi boleh menawar nggak apa-apa. Asal jangan kira-kira sekarang lagi mahal ya kita mengikuti harga pasar gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ternyata hadis ini sangat berkaitan erat dengan kerjaan kita sehari-hari. Ya, ibu beli nasi uduk pagi-pagi, satu porsi 8.000. Minta ditambahin bakwan. Udah tambahin apa ini? Bakwannya juga udah tinggal kecil gitu. Udah tukang dagangnya ya udah nggak enak. Itu kira-kira ibu makan sarapan pagi, habis sholat subuh, udah baca Al-Quran, udah tadarus, ya. Dikotori dengan kita beli nasi uduk dengan minta tambahan-tambahan yang orangnya tidak ridho. Kira-kira enak nggak itu? Ya nggak enak ya, bukan nggak enak aja, tapi itu makanan yang kita makan menjadi saripati di dalam tubuh kita itu adalah sudah bercampur dengan dosa. Aduh, sekarang istighfarlah kita sama-sama. Selama ini kita seperti apa ya? Astagfirullahaladzim. Jangan. Lebih baik kita kalau ibu, saya kalau belanja begini. Bu berapa seperempat? Sekian, nggak bisa dikurangi. Iya deh, sekurangi 1.000 gitu. Udah. Biar pas ya timbangannya. Dia yang melaksanain, bukan kita. Kita liatin aja. Paling kita milih-milih nih ketimun sekilo dapat 8.000. Ini bagus-bagus. Oh ini lebih dari sekilo 2 on gitu. Kata dia nih harga tambahin, boleh bang dikurangin udah harganya sekilo boleh nggak bang gitu. Kalau dia bilang boleh, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau apalagi kalau sampai kita sembunyi-sembunyi itu yang paling kita ngeri, ya. Dan kalau terutama tuh kalau kita lagi beli buah, beli lengkeng, cobain, nggak bilang lagi. Emang sih, nyobain seperempat. Nyobainnya seperempat. Kita gak bisa sambil makan lengkeng, bang beli bang 1/2 kilo bang. Ini enak nggak bang? Enak nggak bang? Ini kayaknya ini agak busuk bang, ambil lagi, abangnya bingung. Jangan bu ya, kebiasaan itu kita tinggalin ya bu. Bagi jamaah Masjid An-Nur jangan dah ibu-ibu muda. Yang dulu yang sudah kita lakukan mungkin kita hilaf, nggak apa-apa. Dosa itu kalau kita nggak tahu bisa gugur ya bu. Yang penting kita bertaubat dan jangan mengulangi. Hampir kita melakukan, hampir semua kita melakukan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kayaknya remeh gitu ya bu ya. Kayak remeh-temeh aja biasa gitu. Udah biasa itu. Itu nggak boleh. Ya di agama kita nih cuma kita nih. Misalnya nih ibu keluar. Ibu pakai sendal yang bukan sendal kita. Jalan aja tuh nggak bilang. Itu wasab itu nggak boleh juga. Padahal itu kayaknya biasa. Nggak bisa, dalam agama kita tuh udah ada aturannya. Mau pakai dulu ya, ini mau kena. Karena saya kagak ke bawah, bisa kita sholat duha di sini. Bu Neneng saya pinjam mukenanya ya, gitu. Iya, gitu. Udah, gugur kewajiban kita itu. Nah, jadi hadis ini al-bay'ul halaf ini juga buat kita bukan hanya sebagai pedagang, tapi kita juga sebagai pembeli. Di surah Al-Mutaffifin juga berlaku, ya. Curang itu juga bukan hanya sebagai kepada pedagang, tapi kepada kita selaku pembeli. Apalagi nanti kalau ibu menjadi pedagang lebih hati-hati lagi. Barang yang kemarin jangan ibu bilang barang yang baru. Apalagi kalau judulnya makanan. Bisa membahayakan kalau basi. Ya. Banyak kan tuh anak-anak tuh yang abang-abang gak jujur di sekolah tuh anak-anak keracunan ya. Kenapa kotor atau yang udah basi dijual, namanya anak-anak gak tahu, itu na'udzubillah. Berarti pedagang itu pedagang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Ya, coba di ayat keempat, Bu Neneng baca. Di ayat keempat balasannya apa? Al-Mutaffifin. Kalau kita berbuat curang dalam berdagang. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Lanjut.
Terus sampai akhir. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di sini, kita beli cabai, kita tambahin beberapa butir saja, ada balasannya nanti di hari pembalasan. Pada saat nanti kita sudah berada di alam akhirat. Kelihatan tuh yang kemarin nambahin cabai atau cabainya kagak tahu. Yang kemarin nambahin kerupuk mentah mungkin ditambah-tambahin biar berat ya. Yang kemarin mungkin kita beli buah, kita mungkin ada yang kita tambahin 1 butir. Itu akan dipertanggungjawabkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih bagi kita konsumen, apalagi sebagai pedagang yang merugikan. Sekarang kita prihatin juga ya Bu, pedagang itu banyak juga ya. Yang jujur banyak. Kadang-kadang juga ada yang beli ayam, kita tahu-tahu ayamnya gede ya. Taunya dicari air ya, ada itu namanya. Dulu musim namanya sapi gelondongan zaman dulu. Jadi sapinya dikasih air, kelihatannya gemuk berat, ditimbang kan jadi berat kan. Beli binatang itu misalnya kita mau kurban dikiloin ya, sekian puluh kilo, sekian ton. Taunya isinya adalah air. Nauzubillah min dzalik, akan masuk ke dalam wailul lil mutaffifin, akan celaka. Celakanya ya bukan di sini. Celakanya nanti pada saat hari perhitungan. Dan kita juga sebagai konsumen harus berhati-hati. Jangan diremehkan, ya Bu ya. Ya, makanya kalau beli mendingan yang udah terbungkus rapi. Atau kalau kita beli udah kita pilih-pilih, taruh di situ. Kalau kelebihan ya udah biar itu hak pedagangnya. Jangan kita nambah-nambahin lagi, gitu ya Bu ya. Jaga, jangan sampai hal-hal yang kecil bisa menjadi penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal faqirul mukhtar. Ya, wal faqirul mukhtar itu artinya orang yang fakir, orang yang miskin tapi dia sombong. Ya, kita kan juga fakir ini Bu, ya. Kita jangan sombong ya. Udah susah kemudian kita sombong ya. Nah, di dalam hadis ini bahwasanya ya menjelaskan dalam agama kita sombong itu hanya milik satu. Milik siapa Bu yang boleh sombong? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya itu Allah sombong boleh karena Allah adalah Maha Pencipta. Kita nih bentuk kayak begini nih, cantik-cantik ya. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 orang. Enggak ada yang sama mukanya. 12 sama saya. Ada yang sama kita? Enggak ada yang sama bentuknya. Bentuknya sama ya. Kita dari jenisnya sama, perempuan. Golongannya sama kita ya, manusia. Tapi bentuknya yang ada di sini aja beda-beda semuanya. Walaupun hidungnya ada, 2 matanya ada, mulutnya ada, semua normal. Tapi berbeda. Jangankan kita yang beda-beda rumah. Kita hanya teman, hanya tetangga, teman satu majelis. Yang satu kandung aja, yang kembar, yang lahir bareng, ya embrionya itu dalam janin ibunya itu bareng. Pas lahir mah serupa tapi tak sama, ada aja bedanya. Yang paling tahu memang ibunya ya. Beda, tetap ada bedanya. Kadang-kadang kita susah bedain, pasti ada bedanya. Terus kita mau sombong gitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau makhluk yang sombong itu siapa Bu? Kalau Allah Maha Pencipta sombong boleh. Siapa makhluk yang paling sombong? Nih kita nih udah seperti ini kehidupan kita. Memang kita kaya Bu, kaya raya. Sombong.
Ya, sombong itu artinya batal hak, artinya membatalkan kebenaran, artinya orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sombong? Apa? Iblis. Berarti kalau orang yang sombong adalah, bukan saya loh yang ngomong. Jadi yang punya sifat sombong makhluk Allah itu adalah, biar kencang dikit. Kan ibu tahu kan? Yang sombong makhluk Allah itu hanya, kok tahu iblis sombong? Dari mana coba? Dari mana iblis itu sombong? Tahu iblis itu sombong? Dari sejarah. Apa ceritanya? Nah, betul. Pada saat iblis kan sudah ada. Iblis itu, iblis, malaikat, paling terakhir. Hewan, tumbuh-tumbuhan, ya buah-buahan, semua pohon semua itu adanya asalnya itu di dalam surga. Terakhir Allah ciptakan adalah manusia. Kemudian sama Nabi Adam juga ada di dalam surga. Saat Allah tadi yang ibu kita sampaikan, kenapa iblis dibilang makhluk yang sombong? Karena dia tidak mau bersujud, diperintahkan Allah kepada Nabi, sujud kepada Nabi Adam, dia membangga. Itulah tuh pertama kali itu kesombongan iblis. Tidak mau bersujud. Makanya orang kalau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begini sempurna. Ibu-ibu suaminya sangat mencintai kita. Iya. Karena istrinya soleha, cantik-cantik, menutup aurat. Ya. Banyak, apalagi ditambah materi. Kehidupannya layak. Mapanlah ukuran kita masih pada muda. Kemudian kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apa, Bu? Bang, sudah ngomong sendiri. Jadi makhluk Allah yang sombong itu adalah hanya iblis. Bukan saya yang mengatakan. Akhirnya Allah murka kepada iblis, diusirlah dari surga. Jadilah dia penghuni dunia. Tapi ada permintaannya tuh yang Allah turuti. Saya siap keluar dari surga, tapi jangan engkau ya Allah ya larang saya untuk menggoda anak Adam dan anak cucunya. Berarti kalau kita tergoda untuk tidak bersujud kepada Allah, kita termasuk pengikut iblis. Nanti iblis itu tempatnya di mana? Neraka. Pinter. Mau mengikut ajaran Nabi Adam dengan lanjutannya Nabi Muhammad, atau mengikuti tingkah laku atau ajaran iblis. Tinggal manusia hidup di dunia ini memilih mau yang hak atau mau yang batil. Jadi hidup ini harus ada pilihan. Allah kasih enak nanti. Ya, kalau misalnya kita mengikuti jalan Nabi, ya, nanti kita akan masuk surganya Allah. Kalau kita ingin mengikuti jalan iblis, jalan setan, masuknya neraka Allah. Kalau sekarang mah di dunia surga neraka ini nyampur. Tadi sekarang lagi ngaji nih. Berarti menuju surga. Giliran pulang mampir ke pasar Bambu Kuning, belanja. Milih-milih. Minta orang tukang dagangnya lagi meleng, ditambahin timbangan. Nah, itu pengikut apa? Termasuk di sini, kalau di sini mah al-bayya' wal halab ya. Itu mah pedagang yang pedagang yang tadi, pedagang yang curang, kita menjadi pembeli yang curang.
Nah, wal faqirul muhtal di sini bukan hanya orang fakir miskin saja, ada juga memang orang yang susah dibantu juga nggak mau. Dikasih peringatan juga tidak mau. Bisa jadi fakir ilmu. Bukan hanya miskin harta doang, Bu. Miskin harta mah masih bisa dicari. Ya. Masih bisa lah, kita nggak bisa makan nasi, makan apa, Bu? Nggak bisa makan nasi, makan singkong. Nggak bisa makan ayam, kita bisa makan ikan, tempe. Banyak. Tapi kalau orang miskin ilmu, kaya harta tapi miskin ilmu agama, dia akan merugi. Uang yang dia punya dipakai hanya untuk pesta pora dunia. Tapi kalau orang yang berilmu, dia punya ketitipan harta, menjadi seorang hartawan yang tidak sombong, dipakai untuk ibadah. Ada masjid lagi ngebangun, infak. Ya, ada sekolah yang lagi banyak anak yatimnya, jadi donatur. Ini kita nih di rumah lingkungan kita ada orang susah. Anaknya mau berangkat, itu tetangga kita anaknya lagi nangis saja minta uang jajan buat sekolah. Nah, anak kan nggak tahu kalau ibu bapaknya kagak punya duit. Kita sebagai tetangga apa sih, Neng? Ibunya udah malu aja. Udah nih mau jajan ya. Kasih 5.000, 3.000 perak berangkat. Anak kita mah udah bawa bekal, bawa tasnya bagus, sepatunya bagus, rapi. Kita gaya, kita naik motor. Ya, uang jajannya ada, tetangga kita lagi glesoran anaknya minta jajan buat sekolah, mau menuntut ilmu. Kita sebagai tetangga yang tahu, kita berdosa juga, Bu. Tidak kita tidak kasih dari rezeki kita. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi yang bagian keduanya? Ya. Alhamdulillah tadi sudah ada tanya jawabnya. Jadi kita sudah paham, Bu, ya. Dari dua item tadi, ya, dari al-bai'ul halal dan al-faqirul muhtal, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Jangan sampai kita termasuk dari bagian itu. Walaupun apa yang kita lakukan itu kelihatannya biasa-biasa saja. Ini kan kelihatannya ringan nih sehari-hari. Kita belanja main tawar-tawar yang menyakitkan, ya, atau kita belanja nambah-nambahin timbangan, atau kita belanja apa sih namanya, ngambil testernya kebanyakan, main makan-makan aja, itu masuk ke dalam badan kita. Sujud kita nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala karena mengandung makanan yang haram. Gitu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Karena masih ada 2 lagi. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa ibu-ibu pahami, dan mulai dari sekarang, mulai dari hari ini kita rubah pikiran kita rubah tingkah laku kita menjadi seorang insan yang lebih baik. Kita terhindar dari hal-hal yang haram, walaupun sedikit lebih baik kita hindarkan supaya selamat tubuh kita dari siksa api neraka. Kami doakan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya sehat, ya, dan mudah-mudahan pada minggu yang akan datang kita dapat bertemu kembali di waktu yang sama, ya. Dan anggota kita ini kalau kumpul bisa 20 orang kali ya. Kalau kumpul datang semua ini bisa 20 orang. Ini juga ada 12 orang. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan kami doakan yang belum bisa hadir mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Khusus untuk Ibu Ningsi selaku penggerak, mudah-mudahan beliau sehat, ya, tidak bosan-bosan menggerak-gerakin ibu-ibu, ya. Dan saya mohon doanya buat saya juga biar sehat, Bu, ya. Saya ini baru selesai kemarin MTQ 4 hari dan baru penutupan kemarin sore. Jadi 4 hari itu dari pagi sampai jam 9 malam itu tugas terus, ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal mufrah indal hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.